Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan siapkan hati pikiran kita untuk kebaktian pada saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sama-sama berdoa membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk hari yang indah di mana kembali Tuhan boleh beri bagi kami semua anak-anak Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Kami boleh bersatu hati masuk dalam hadirat Tuhan, boleh menikmati semua kebaikan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kami. Karena terbukti kalau sampai pada saat ini kami boleh lagi ada sebagaimana kami ada, kami boleh lagi datang di hadirat Tuhan untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang Tuhan boleh karuniakan dalam hidup kami. Sampai pada saat ini kami boleh ada terus, boleh menikmati semua kebaikan Tuhan. Sebab itu Tuhan, dengan apa kami bisa balas akan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami, selain kami datang memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur hanya kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan terlalu baik, bahkan sangat baik dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga setiap puji-pujian kami itu boleh naik dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mau tolak setiap kuasa gelap dalam bentuk rupa apapun yang coba mengganggu akan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersatu hati, kami menolak, menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kuasai hati kami, Tuhan kuasai pikiran kami, dan mata kami tertuju hanya kepadamu Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa syukur kami siap bersorak-sorai di dalam Engkau, memuji dan menyembah Engkau di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, mari kita menaikkan pujian ini di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan, dan bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, setiap pagi dalam hidup kita, dan kita boleh nikmati semua sampai pada saat ini. Angkat suaramu, naikkan pujianmu yang terbaik hanya bagi Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Mari angkat suara menaikkan pujian bersama-sama di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang. Sekali lagi katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di
di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang, mari sembah Dia, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Oh haleluya. Marilah naikkan pujian dengan kesembuhan hatimu. Katakan bersama, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sembah Dia, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan amin ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari jemaat saja katakan, ku sembahkan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini sembah sujud kami hanya kepada-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus. Oh haleluya. Dalam hidupku, mari sama-sama, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan, Yesus, Yesus, ini sembah kami Tuhan, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi, oh Yesus, haleluya, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk
hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Satu kerinduan kita mau tetap untuk terus memuji dan menyembah Tuhan dan bersyukur hanya kepada Tuhan kita Yesus. Pujiannya berkata, janji yang manis yang Tuhan berikan itu tidak akan pernah kita lupakan. Sebab Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kita. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini ya. Amin. Dengan penuh sukacita. Sambil kita bertepuk tangan tanda kita bersukacita di dalam Tuhan kita. Amin. Haleluya. Oh. Puji hanya bagimu Tuhan. Angkat suaramu sama-sama katakan. Janji yang manis kau tak lupakan. Tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Sama-sama katakan. Kau tidakkan aku lupakan. Aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari lebih lagi bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Yakinkan janji Tuhan. Ya. Yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan. Satu yang setia, Yesus penebus. Oh, kau tidakkan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Kami yakin akan kekuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan bila pintu surga dibukakan, katakan, bila pintu surga dibuka, selesailah sudah susah dan lelah. Ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Oh, sama-sama katakan, kau tidakkan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakin katakan aku penolongmu, yakinlah teguh lagi. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Sebab Dia Tuhan yang baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selagi. Bersama-sama, sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya.
Anugerah Tuhan kekal untuk selama-lamanya bagi setiap kita yang percaya hanya kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau naikkan pujian dengan penuh sukacita. Sebab ada kuasa dalam setiap pujian kita. Naikkan pujian ini bersama-sama. Amin. Yeah. Bertepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terpuji Engkau Tuhan. Angkat suaramu sama-sama. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semua katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yeah. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang hebat. Haleluya. Oh, oh, sekali lagi. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semua. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sama-sama katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Yeah. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Mari tepuk tangan lebih lagi. Semua katakan, Engkau yang, amin, di bumi di termasyur perkasa selamanya. Yes, haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Yes, ada. Mari sekali lagi. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Engkau berkuasa atas hidup kami Tuhan, menghancurkan setiap musuh. Sebab Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk kita siap dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Makasih banyak Tuhan untuk sukacita yang Kau beri bagi setiap kami. Kami boleh dapat memuji, menyembah Engkau, bersorak hanya bagi Engkau Yesus Tuhan.
Mari angkat suaramu dan naikkan pujian ini. Sebab Dia Allah yang setia. Dia Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terpuji Kau Tuhan. Kami angkat pujian kami. Syukur hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Angkat suaramu, katakan bersama. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami tetap bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap mengandalkan Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Mari lagi naikkan pujian ini. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau harapan kami, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada sekali lagi, oh dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, katakan selamanya, selamanya, oh selamanya, selamanya, selama-lamanya, oh selamanya, oh selamanya. Mari sama-sama katakan selamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa memohon pimpinan Roh Kudus untuk firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur sekalipun di tengah situasi pandemi COVID-19 dan di mana-mana kami melihat kesusahan terjadi, tetapi Engkau terus menyapa kami dan hadir di tengah-tengah kehidupan kami untuk memberi kekuatan, arah, bimbingan, dan terus berjalan bersama dengan Engkau dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu dan saat ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh kami berdoa dan mohon kepadamu, buka hati dan pikiran kami dan taruh pikiran Kristus dalam kehidupan kami, supaya segala sesuatu yang boleh kami dengar, kami baca, boleh kami simpan dalam kehidupan kami, dan kami mau melakukan apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Pada hari ini kita masih terus belajar firman Tuhan, dan saya senang mengucapkan atau mengatakan belajar karena Yesus Kristus juga mengatakan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Nah saudara-saudara, mempelajari firman Tuhan adalah sebuah upaya untuk membangunkan iman kita dari dasar yang paling suci sehingga kita tidak kehilangan arah dan berjalan di dalam terang Allah ketika harus hadir di tengah dunia dan kehidupan ini. Hari ini kita masih berada dalam satu tema, yaitu gereja dan revolusi industri keempat, atau The Church and the Fourth Industrial Revolution. Ini sebuah tema yang sudah beberapa kali saya sampaikan, dan untuk saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan apakah peran pelayan gereja, kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, kelak akan tergantikan. Sebuah pertanyaan kritis, tetapi juga sebagai satu tantangan di dalam dinamika iman Kristen kita.
Terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8 yang tertulis sebagai berikut. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Penuhilah panggilan pelayananmu, ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya. Sekali lagi, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saat Rasul Paulus berbicara kepada Timotius dan telah mengakhiri pertandingan yang baik, di sini dikatakan aku telah mencapai garis akhir sampai kepada tujuan. Aku telah memelihara iman. Apakah kita memelihara iman kita? Ayat 8 terakhir. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya ulang kalimat terakhir. Melainkan juga kepada semua orang, saya dan saudara dan generasi yang berikutnya yang merindukan kedatangannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita yang sudah membacanya, mendengarnya dan memelihara dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah peran pelayan gereja tergantikan? Apakah kita hamba-hamba Tuhan kelak akan tergeser oleh mesin-mesin yang dirancang oleh manusia? Bahkan minggu lalu saya mengatakan apa yang dibuat oleh bangsa Israel dari anting emas dibentuk menjadi lembu tuangan dan kemudian disembah seperti Allah dan mengatakan inilah Allah yang telah membawa kami keluar dari Mesir. Tentu tidak demikian faktanya, tetapi keberdosaan bangsa Israel telah menggeser Allah yang sejati dan diganti dengan Allah-Allah buatan manusia. Dalam pembacaan kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita mengulang kembali bagian pembacaan kita. Paulus berkata kepada anak didiknya, anak rohaninya Timotius, ini merupakan sebuah surat pastoral, surat pengembalaan. Dan dikatakan pada ayat yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi. Garis bawahi teks yang mengatakan yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang hidup dihakimi, tetapi yang mati juga akan dihakimi. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Pada waktu Rasul Paulus berbicara kepada Timotius, dia mengatakan, ketika aku mengingat kamu, air mataku tercucur. Untuk menunjukkan kesungguhan daripada apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, anak didiknya Timotius yang kemudian menjadi hamba Tuhan yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Dikatakan aku berpesan sungguh-sungguh kepadamu. Kata sungguh-sungguh ini untuk menjelaskan
Ini sebuah pesan yang penting, ini bukan pesan yang sembarang diberi, tapi sebuah pesan yang kalau tidak didengar risikonya sangat besar. Dan pesan yang sungguh-sungguh ini demi pernyataannya, bukan pernyataan, penyataannya. Kalau penyataan itu artinya nyata, dan demi kerajaannya. Apa yang Yesus ajarkan kepada 12 murid tidak diajarkan kepada Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus kemudian tetap mengikuti alur dari ajaran Yesus. Karena di dalam Matius pasal 24 dikatakan, ajarkanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Maka pada bagian ini kita melihat bahwa demi kerajaannya, your kingdom come, datanglah kerajaannya. Kerajaan Tuhan, kerajaanmu, kerajaan Allah yang membumi, dan ini merupakan legitimasi dari sebuah tata layan. Kerajaannya, kita melayani, kita bergereja, kita beribadah. Tidak semata-mata dalam konteks gereja dan denominasi, tapi kita melayani dalam konteks kerajaan Allah yang telah hadir. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kerajaan Allah yang kita doakan dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, apakah kita siap untuk menyambut kerajaan Allah? Apakah kita siap untuk hidup dalam kerajaan Allah, dalam sistem pemerintahan kerajaan Allah, di mana Allah adalah Raja tunggalnya? Apakah kita siap? Setiap minggu kita berkata, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Ibu bapak dan saudara-saudara, ini ayat yang pertama, dan pada ayat yang kedua dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pada bagian ini Rasul Paulus ingin mengatakan tugas seorang pelayan Tuhan di tengah-tengah situasi zaman yang bengkok, di tengah situasi banyak orang yang tidak lagi setia kepada Tuhan. Tidak ada cara lain. Tuhan tidak bilang berkata begini kepada Rasul Paulus, tolong bilang kepada tiap kepala rumah tangga, didik anaknya. Itu penting, tapi bukan itu. Yang disampaikan adalah beritakanlah firman, beritakanlah Injil, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Saya berharap hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan dalam segala kategori pelayanan, apa saja bidang pelayanan kita, hamba Tuhan yang setia adalah hamba Tuhan yang selalu siap, baik atau tidak baik waktunya, dan diutus untuk melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Dunia di mana firman yang baik, Injil, terang Kristus dihadirkan, bukanlah dunia yang menyambut Kristus. Kita tahu bahwa dunia terus menolak eksistensi daripada Kristus sampai pada hari ini. Tetapi firman-Nya, beritakan firman. Saudara siap atau tidak siap, harus berangkat, harus berbuat, harus bergerak. Apakah waktunya baik atau tidak? Ini merupakan sebuah gambaran yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, lakukan apa yang harus menjadi tugas kamu. Maka pada bagian ini jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan pelayan Tuhan tidak pernah berhenti untuk melayani. Pelayan Tuhan tidak pernah kenal istilah pensiun. Dia harus siap sedia. Kalau saudara lihat bagaimana tentara, saudara lihat regu pemadam kebakaran. Begitu ada berita satu tempat dan satu wilayah ada yang terbakar, sekalipun mereka dalam posisi tidur harus bangun, segera mengenakan pakaian pemadam kebakaran dan bergerak untuk memadamkan api itu. Pada bagian selanjutnya, saudara-saudara, Paulus berkata dengan jelas, karena akan datang waktunya. Garis bawahi teks tentang akan datang waktunya. Kapan? Mungkin saat yang lalu sudah muncul, saat ini sedang muncul, dan kelak akan terus bermunculan. Yaitu orang yang tidak dapat lagi menerima ajaran yang benar,
ajaran yang sehat, doktrin yang alkitabiah. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kita seringkali mendengar ucapan-ucapan yang berkata begini, gereja ini selalu pengajaran. Kalau di gereja sana kita bisa tertawa terbahak-bahak, tetapi kalau di sini selalu pengajaran-pengajaran. Hati-hati dengan ucapan-ucapan yang seperti itu, karena kemungkinan besar orang yang berkata demikian, dia betul-betul sedang menggenapi 2 Timotius 4 ayat yang ketiga, di mana mereka menolak ajaran yang sehat. Kalau di dunia kesehatan diajarkan jangan makan makanan yang tidak sehat, oh semua orang turut. Jangan makan ini, jangan makan itu karena tidak sehat. Semakin kita cerdas dan berpendidikan, kita tentu tidak akan mau melakukan hal itu. Kita mau makan makanan yang sehat. Tetapi bagaimana dengan ajaran yang sehat? Bagaimana dengan doktrin, teologi yang sehat? Apakah saya dan saudara masih penuh minat membuka Alkitab kita dan kemudian secara sungguh-sungguh ingin menyelidiki firman Tuhan? Apakah minat seperti itu, apakah kerinduan seperti itu masih ada atau sudah hilang sama sekali? Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru. Dan kata mengumpulkan guru-guru, kita bisa belajar dari alam, kita bisa belajar dari manusia, kita bisa belajar dari hewan. Di dalam kitab Amsal belajar dari semut, belajar dari belalang, belajar dari pelanduk, belajar bisa. Tetapi mungkin juga di dalam revolusi industri 4.0 atau 4.0, 4.0, akan banyak orang berpikir mesin-mesin yang dihasilkan oleh manusia lebih menarik. Minggu lalu saya menceritakan tentang Sofia. Saya menjelaskan bagaimana keberadaan dari robot-robot mesin itu menawan hati. Sampai kemudian ada seorang di Amerika yang bernama Anthony Lewandowski. Dia ahli di dalam teknologi, lalu dia dikenal dengan saat ini cukup fenomenal, tetapi banyak orang mulai berminat terhadap gereja yang dibuat, yaitu artificial church, gereja-gereja yang sebenarnya lebih dikuasai dengan teknologi. Membuat mobil, perakitan kendaraan tidak memerlukan manusia. Di banyak sektor kehidupan, peran manusia sudah mulai digeser dengan mesin-mesin yang kita pandang itu menguntungkan. Tetapi saya pernah menjelaskan bahwa mana yang betul-betul menguntungkan, bermanfaat dan tidak mengganggu iman kita, dan mana yang sebenarnya sedang menggeser Tuhan, sedang menggeser kebenaran dari Alkitab, dan kemudian menggeser kita sebagai pelayan Tuhan. Sudah mulai bermunculan mesin-mesin konseling, maka kita tidak perlu cari pendeta, cari pastor, cari hamba Tuhan untuk konseling. Algoritma yang ditaruh dalam diri, tanda petik Sofia. Sofia itu hikmat, mampu menjawab persoalan manusia begitu jelas. Dan memuaskan keinginan telinganya, memuaskan keinginan telinganya. Saudara, kenapa kita tidak menjadi orang Kristen yang kita berkata, Tuhan puaskan jiwa saya, puaskan hati saya. Karena itu yang seringkali kita nyanyikan, seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah jiwaku. Tetapi apa yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3, keadaan manusia pada akhir zaman. Saudara, manusia mulai memberontak, tidak tahu berterima kasih, tidak beragama, dan tidak peduli kepada kebenaran. Maka ketika Paulus, rasul besar di Perjanjian Baru, mengatakan
untuk memuaskan keinginan telinganya. Telinga menjadi parameter sesuatu disukai atau tidak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu tidak salah kita mendengar, karena Alkitab berkata siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Tidak salah, harus. Tetapi untuk memuaskan telinga adalah hal yang berbeda. Sehingga dengan kata lain, pada gambaran ini penyimpangan demi penyimpangan terus-menerus terjadi dalam sejarah isi Alkitab. Dari sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, 40 tahun perjalanan di padang gurun, sampai kepada zaman di mana Yesus hadir melayani, mati, dan diteruskan oleh para murid. Sudah tentu mati, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga, lalu masuk kepada zaman para rasul dan gereja-gereja. Tetapi selalu muncul kasus dan persoalan. Orang-orang yang mengaku penyembah Allah memalingkan telinganya dari kebenaran. Dan ini merupakan sebuah fakta di mana semakin dekat Yesus Kristus datang kembali, kita harus meyakini orang-orang yang seperti dikatakan di dalam ayat yang ketiga ini akan semakin banyak. Lalu kemudian ditambahkan lagi oleh Rasul Paulus, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Kebenaran, ajaran sehat tidak disukai. Tadi saya katakan, kalau saudara bergereja, lalu pendeta menjelaskan ayat demi ayat sesuai dengan teks dan konteksnya. Ada banyak orang berkata nggak seru pendetanya, nggak cerita pengalaman turun naik sorga, nggak membuat kita tertawa. Tentu saja kita tidak anti untuk jemaat tertawa, disegarkan jiwanya, imannya. Tetapi persoalan memalingkan telinganya dari kebenaran adalah sebuah penyelewengan yang mendukakan, menyakiti hati Tuhan. Kalau di Indonesia hari ini saya dan saudara jelas-jelas berkata kita tidak suka dengan Pancasila. Sebentar lagi saudara akan berurusan dengan petugas hukum. Itu baru ideologi sebuah negara. Tetapi memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka. Kalau kita berkata open heart for Jesus, yang sekarang terjadi adalah buka buat dongeng. Jangan saudara berpikir dongeng yang dimaksudkan di sini adalah dongeng nenek sihir, dongeng masa lalu. Pada bagian sebelumnya Rasul Paulus mengatakan keadaan manusia akhir zaman. Ini ingin menunjukkan membuka bagi dongeng itu bukan kembali ke abad pertama, tetapi sedang berada dalam posisi menanti Kristus datang kedua kali. Lalu apa yang harus dilakukan oleh hamba Tuhan? Rasul Paulus mengatakan, tetapi hai Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, jangan kamu menjadi sahabat dengan dunia. Sekalipun kamu tetap berada dalam dunia ini, kuasai dirimu dalam segala hal. Kitab Amsal mengatakan kalau kita tergiur dengan makanan lezat, taruh pisau di leher kita. Bukan untuk sembelih leher kita untuk menunjukkan, tahan. Dalam segala hal sabarlah, menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Menderita kok memberita Injil ya? Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Selesaikan, tuntas. Kita sudah sering melihat, saya sudah sering mengkhotbahkan orang-orang yang melayani Tuhan berapi-api hari ini, besok dia sudah tinggalkan Kristus.
Justru di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif menurut bahasa umum sekarang, ayo kuasai diri, sabar di dalam penderitaan, tetapi itu tidak memberhentikan pekabaran Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Coba kita renungkan, apakah kita sudah menyelesaikan? Rasul Paulus mengatakan, aku mencapai garis akhir dalam pertandingan ini. Kita semua sedang berlari-lari mencapai tujuan, kita semua sedang berjuang. Kita ingin sampai kepada pemahaman finishing well. Selesai. Karena itu ada banyak orang berkata kepada saya, Pak Pendeta Roni, orang ini dulu bukan Kristen, sekarang menjadi Kristen, melayani kemana-mana. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Saya bilang tunggu. Lihat dari sisi waktu. Jangan baru sebulan, jangan baru 1 tahun kita sudah percaya. Ini bukan soal kita curiga, bukan. Tapi semua orang harus diuji apakah dia bisa menyelesaikan tugasnya atau tidak. Tidak sedikit orang Kristen yang berhenti di dalam pertandingan. Tidak sedikit orang Kristen yang tidak lagi berminat meneruskan pertandingan ini dan berhenti di tengah jalan. Apakah ini sebuah pesan dari Big Boss, seorang Rasul Paulus kepada anak rohaninya? Kalau pesan ini datang dari pendeta kepada warga jemaat, kalau pesan ini datang dari gembala kepada para pelayan di gereja, banyak orang bilang terlalu keras Pak Pendeta. Tetapi Rasul Paulus kemudian menambahkan untuk dirinya yang disampaikan kepada Timotius, mengenai diriku, hai Timotius, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Berapa banyak orang yang mengaku diri pengikut Kristus, yang mengaku dirinya api berkobar-kobar dalam hatinya, melayani Tuhan. Dia juga rela membicarakan tentang darahnya yang siap dicurahkan dan kematiannya yang semakin dekat. Jangankan kematian sudah semakin dekat, kita sakit sedikit saja kita sudah keliling kemana-mana cari pendeta kesembuhan ilahi. Semua cari mujizat. Berapa banyak orang Kristen yang berkata saat kematianku sudah dekat. Bukan sebaliknya berdoa, saudara-saudara tolong doakan supaya saya jangan mati. Tentu saja ini bukan meremehkan soal hidup atau mati. Tapi waktu Rasul Paulus berbicara kepada Timotius, dia tidak hanya bicara satu arah. Dia berbicara juga tentang dirinya, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Apa betul-betul darah itu sudah mulai menetes? Tidak. Tetapi untuk menunjukkan bahwa saat penghukuman yang telah dijatuhkan oleh pemerintah Romawi segera akan dilaksanakan, dan Paulus tahu kematiannya sudah dekat. Dan karena itu kemudian dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan, selesai. Tunaikanlah tugas pelayananmu, selesai. Saya tidak meremehkan dan tidak menganggap ajaran-ajaran dari banyak gereja yang mengatakan kita melayani sampai batas umur segini lalu kita pensiun. Saya menghormati hal itu. Tetapi kalau saudara melihat firman Tuhan sampai akhir hayat, sampai akhir kehidupan, kita akan tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, dan saya berkali-kali mengatakan kita diberi jabatan di gereja, kita diberi tugas dari gereja sebagai pelayan Tuhan atau tidak, kita akan mengakhiri pertandingan yang baik, finishing well. Lalu Rasul Paulus mengatakan, aku telah, bukan akan,
Aku telah mencapai garis akhir, telah. Kematian sudah dekat, aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dari mana kita bisa pelihara iman? Apakah saya dan saudara tidak tertarik untuk memiliki iman yang memindahkan gunung? Iman yang mampu berkata, hai gunung beranjaklah dari tempat ini. Segala persoalan yang tidak mungkin kita pikul, dengan iman kita sanggup berkata, beranjaklah. Kita bisa punya kekuatan seperti itu. Bagian ini menjadi penting saudara-saudara. Mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman. 3 bagian yang tidak terpisahkan. Kalau saya dan saudara diberi kesempatan melayani Tuhan, semua itu adalah kasih karunia dan kehormatan. Yesus Kristus sendiri mengatakan, siapa yang melayani Tuhan, melayani aku, dia dihormati oleh Bapa. Karena itu jangan pernah cari muka, cari penghargaan, cari penghormatan di tengah dunia ini. Semua yang Tuhan berikan kepada kita jauh lebih besar. Dan karena itu Raja Daud ketika berdosa, dia bisa membandingkan kebesaran Tuhan dengan manusia. Dan dia berkata, lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan daripada di tangan manusia. Kalau sekarang saya ingin mengatakan lebih baik kita dihormati Tuhan daripada dihormati manusia. Tetapi sayangnya ada banyak hamba-hamba Tuhan yang lebih suka cari hormat di tengah dunia ini. Kalau saudara dan saya melayani Tuhan mencari hormat, maka kita gagal di dalam melayani Tuhan. Pelihara iman. Saudara berdoa, saudara baca Alkitab tekun, itu bagian dari pemeliharaan iman. Mungkin kalimat-kalimat seperti ini bagian dari pengajaran orang tidak suka. Berbeda kalau saya berkhotbah, saudara-saudara saya baru berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia menampakkan diri ketika saya berada di sebuah taman. Dan dia berbicara kepada saya, hai hambaku. Oh, banyak orang mau dengar yang begitu. Tetapi Rasul Paulus ingin mengajar anak didiknya, generasi penerusnya, akhiri pertandingan dengan baik. Capai garis akhir dan pelihara iman. Dan pada ayat yang ke-8, ini bukan hanya milik dari Rasul Paulus. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Siapa yang tidak ingin punya mahkota? Ini lebih daripada trofi. Ini lebih dari piala. Tetapi yang diberikan kepada para pelayan Tuhan adalah mahkota kebenaran yang Tuhan karuniakan kepada Paulus, hakim yang adil pada harinya. Dengar baik-baik jemaat Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, tetapi bukan hanya kepadaku, bukan hanya kepada Rasul Paulus, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan, semua orang yang merindukan kedatangannya, yang memenuhi tugas panggilan dan menyelesaikannya dengan baik, yang setia memelihara iman, juga akan memperoleh mahkota kebenaran. Kita berjumpa pejabat, senangnya luar biasa. Berjumpa dengan artis yang terkenal, senangnya luar biasa. Kalau saudara melakukan banyak hal, tidak ada upahnya di dunia ini. Jadi hamba Tuhan seringkali dicela.
Menjadi hamba Tuhan seringkali ditolak. Saudara berani bicara kebenaran di tengah-tengah dunia yang bengkok, yang telinganya sudah ditutup untuk kebenaran daripada Tuhan, ajaran yang sehat. Seakan-akan kita berusaha mengasinkan air laut. Tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita berada di abad 21 kalau Tuhan Yesus belum datang. Ayat ini berlaku di abad 22, di abad 23, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, yang merindukan kedatangannya. Apakah kita betul-betul merindukan kedatangannya? Saya ingat penginjil besar yang bernama Billy Graham, sudah meninggal dunia. Salah satu tokoh pekabar Injil abad 20-21 yang terkenal. Setiap malam dia mau berdoa. Untuk istirahat malam dia selalu mengatakan, apakah engkau akan datang malam hari ini? Kalau engkau datang pada malam hari ini, ingatlah saya dan bawalah saya. Orang yang merindukan kedatangan Tuhan, kedatangan Yesus Kristus, sama seperti seorang mempelai yang menanti mempelai laki-lakinya. Kalau di gereja harus ada pertemuan, tidak bertemu itu sesuatu yang salah. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada tema kita. Tema yang selalu harus kita ingat, apakah peran pelayan Tuhan tergantikan oleh mesin robot? Kita sudah melihat Allah pun diganti. Bangsa Israel yang besar ketika menunggu Musa masih berbicara dengan Tuhan di puncak Gunung Sinai. Lalu mereka bersama-sama mengatakan, suara terbesar mengatakan dari bangsa itu, Musa mengundur-undurkan waktu. Lalu mereka berkata, hai ibu-ibu, hai anak-anak, kumpulkan anting-anting emasmu. Dan apa yang terjadi? Mereka bentuk, mereka pahat, apa yang kemudian dikenal dengan lembu tuangan, lembu anak emas. Dan mereka mengatakan, ini adalah Allah kami, pakai huruf Allah besar. Dan Harun yang saat itu tidak berdaya menghadapi bangsa Israel yang sudah berkhianat, maka Harun malah membuat mezbah di depan lembu tuangan itu. Dan Harun berkata, hei saudara-saudara, mulai besok kita buat hari raya buat Tuhan. Kepalsuan itu yang menurut kita tidak alkitabiah sudah dimulai oleh bangsa Israel. Pada bagian pertama dari minggu ini saya berkata, ketika manusia membangun menara Babel dan mereka berkata, mari kita bangun untuk mencari nama kita, agar supremasi manusia yang berdosa ini bisa menandingi Allah. Lalu Alkitab berkata dalam Kejadian pasal 11, Allah turun melihat dan mengacaukan bahasa mereka. Tetapi apakah kemudian mereka hanya terporak-poranda karena bahasa mereka kemudian berbeda-beda? Tidak. Dan Allah berkata begini, mulai dari sekarang, apapun yang direncanakan oleh manusia tidak akan ada yang tidak terlaksana. Semua yang direncanakan oleh manusia akan terlaksana. Apakah peran pelayan gereja, pelayan sekolah minggu, pekabar Injil tergantikan oleh mesin robot? Di dalam dunia industri atau revolusi industri yang keempat, 4.0, artificial intelligence, manusia semakin tergeser dengan adanya mesin-mesin seperti ini.
Dan kemarin seperti yang saya sampaikan, Anthony Lewandowski, dia sudah mulai dengan gereja artificial intelligence. Orang banyak memperguncingkan, tapi generasi milenial menyukai gereja seperti itu. Saudara lihat dari slide yang saya sampaikan, model pelayan Tuhan di dalam gereja bukan saya dan saudara, tapi sudah digantikan oleh mesin-mesin yang lebih canggih. Mereka tidak pernah mengeluh kerja 24 jam, seminggu 7 hari kali 24 jam, tidak ada keluhan. Kita manusia sering mengeluh. Dan kemudian beberapa bagian yang ingin saya sampaikan, revolusi industri 4.0 menggeser peran manusia kepada robot mesin. Ya, teknologi yang demikian berkembang pesat, itu semua ciptaan manusia. Pada waktu lalu saya menggambarkan kita manusia dicipta oleh Tuhan, dalam diri kita ada gambar Tuhan, dan kita memiliki potensi hidup kekal bersama dengan Tuhan atau hidup kekal dalam hukuman. Mesin robot dibuat oleh manusia, dirancang serupa dengan manusia, tapi berbeda jauh. Mereka tidak punya rasa, tidak punya indera, dan tidak punya segala-galanya. Yang kedua, karya cipta manusia berganti peran sebagai Allah yang disembah. Semua yang manusia buat pada akhirnya akan disembah oleh manusia. Yang ketiga, saya menyampaikan hal ini merambah dari industri teknologi kepada kebudayaan, lalu kepada bidang keagamaan. Dan manusia akhir zaman akan tinggalkan ajaran doktrin yang alkitabiah, yang sehat, yang dibuat dengan tangannya sendiri. Maka dengan demikian perubahan teknologi kepada perubahan keyakinan. Pada minggu lalu saya jelaskan gereja berada di era disrupsi, terganggu, disimpangkan daripada tujuannya. Saudara-saudara, mari kita renungkan ini ya. Di Amerika ada seorang pendeta terkenal namanya Andy Stanley. Dia pendeta senior dari gereja komunikasi North Point, gereja dengan komunitas yang begitu besar dan tinggal di Georgia. Andy Stanley sekarang terkenal karena dia punya statement, "Why I stop saying the Bible says when I preach." Kenapa saya sekarang mengatakan saya berhenti mengucapkan kalimat apa yang dikatakan firman Tuhan ketika saya berkhotbah? Saudara-saudara, Andy Stanley ini dari mega church yang ada di Amerika. Dan kemudian dia ditanya, mengapa Anda berhenti mengucapkan frasa tertentu dari Alkitab? Misalnya Alkitab mengatakan apa yang harus kita fokuskan saat kita menginjil, kalau tidak lagi fokus kepada Alkitab. Saudara lihat di gambar ini, slide ini, jemaatnya puluhan ribu. Dan dia berkata, mulai sekarang saya tidak akan berkhotbah dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jawaban daripada Andy Stanley, mengapa saya berhenti mengatakan Alkitab berkata, Alkitab mengajarkan, firman Tuhan berkata, firman Tuhan mengajarkan. Stop! Itu bukan perubahan dalam kepercayaan atau teologi saya, ini hanya perubahan dalam pendekatan untuk berbicara tentang Alkitab. Dulu orang percaya tidak pegang Alkitab, dan karena itu mereka tidak berkata apa yang dikatakan Alkitab. What the Bible says. Tidak bilang begitu. Lalu mengapa kita sekarang begitu? Kira-kira gambarannya begitu. Saudara-saudara, apa yang saya sampaikan dari Andy Stanley ini untuk bagian daripada pemikiran kita. Saya tidak bilang orang ini sesat. Saya tidak mengatakan bahwa orang ini harus dijauhi.
Tapi saya ingin mengungkap bahwa ada hamba-hamba Tuhan hari ini yang mengatakan, saya tidak akan lagi berkhotbah dan mengatakan apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab ajarkan, tidak lagi mengacu kepada Alkitab. Lalu dia berargumentasi bahwa dulu satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang ada di dalam Alkitab, ya dengan punya Alkitab dan baca Alkitab. Tetapi sekarang setelah kita memiliki internet, bagian daripada artificial intelligence, orang dapat mengetahui isi Alkitab tanpa memiliki atau membaca Alkitab. Benar juga. Ke gereja tidak perlu bawa Alkitab. Alkitab saya masih yang besar-besar seperti ini. Cukup dengan membuka internet. Lalu kemudian beliau mengatakan, waktunya telah tiba bagi kita, saudara-saudara, kita ini gereja, kita ini pelayan Tuhan, untuk melangkah kebijakan yang lebih pasti. Yang saat lalu yang bilang kata Alkitab itu tidak pasti. Dan saya pikir fondasi yang lebih kuat untuk membangun jemaat dan generasi milenial terletak dari kebangkitan, tidak disebutkan kebangkitan Yesus, dan bukan pada keaslian atau kesempurnaan teks, maksudnya Alkitab. Lalu Andy Stanley mengatakan Alkitab, saudara-saudara, tidak menciptakan agama Kristen, tetapi orang Kristen yang ciptakan Alkitab. Oh, mari sekarang kita bangun hidup kita tanpa Alkitab. Mari kita bangun segala sesuatu bukan dari Alkitab. Mari kita belajar dari internet, dan apa yang kata internet kita ikuti. Kira-kira begitu. Tetapi mari kembali kepada firman Tuhan. Apapun kata orang tentang saya sebagai hamba Tuhan, kita sebagai gereja, sebagai pelayan Tuhan, penuhi panggilan pelayanan kita. Dan beberapa kesimpulan sebelum kita mengakhiri khotbah ini. Pelayanan yang benar adalah pelayanan di hadapan Allah dan demi kerajaannya. Kerajaan yang tidak ada batasnya. Pelayanan yang benar adalah pelayanan yang beritakan firman, bukan pengalaman, bukan kehebatan diri hamba Tuhan, bukan pengalaman-pengalaman yang orang berkata, itu hamba Tuhan sebentar-sebentar ke sorga. Melayani selalu dalam situasi baik atau tidak baik waktunya. Dan ini semua sedang mempersiapkan semua pelayan Tuhan. Ada waktunya orang tidak dapat menerima ajaran sesat. Orang akan berpaling kepada yang bukan dari Allah. Dan yang berikutnya, orang benar harus menguasai diri. Harus siap menderita. Harus mengakhiri tugas pelayanan, tetap memelihara iman. Dan sampai memperoleh mahkota, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, hamba Tuhan tetap ada. Kecuali saudara tidak perlu lagi hamba Tuhan, tidak perlu lagi pelayanan. Dan kemudian pada bagian yang terakhir, robot mesin ada. Dan kita percaya akan terus berkembang. Tetapi yang Tuhan pakai adalah manusia ciptaannya yang serupa dengan gambarnya dan memiliki kekekalan. Robot mesin tidak. Sehebat apapun mesin bisa mengerjakan tugas manusia. Ketika saudara mengasihi seseorang tidak hanya dengan logika, tapi saudara bisa mengasihi dengan segenap hati. Saudara bisa menangis, saudara bisa berempati, robot tidak. Dan yang terakhir, ini bagian yang penting.
Ketika Tuhan satu kali datang dalam sebuah perumpamaan Lukas 12 ayat 43. Berbahagialah hamba, sabaslah hai hambaku yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Apakah Tuhan Yesus datang di tahun 2050 atau sebelumnya? Apakah Tuhan Yesus datangnya di tahun 2700? Tidak ada yang tahu. Kalau ada orang yang tahu itu hebat. Tidak ada yang tahu, tapi tanda-tanda kedatangannya selalu dinyatakan di dalam kehidupan di dunia ini. Berbahagialah hamba. Kalau saudara dan saya melayani di garis ini garis kita. Lalu Kristus datang di tempat ini. Saya percaya sampai pada titik kedatangan Kristus yang kedua kali. Ada orang yang setia melayani dia. Maka mesin-mesin robot yang sekarang, minggu lalu saya berkata, apakah mesin robot itu dipertuhankan? Saya jawab ya. Karena sudah mulai muncul yang seperti itu. Tetapi apakah pelayan Tuhan akan digantikan dan digeser oleh mesin-mesin robot? Jawabnya tidak. Yesus tidak datang untuk mesin robot, tapi Yesus datang untuk saya dan saudara yang setia kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, puji syukur karena hari ini kembali kami diingatkan oleh firman Tuhan. Segala buatan tangan manusia yang kerap dijadikan Allah oleh manusia tidaklah sepadan dengan kehendak Tuhan dan seturut kehendak daripada-Mu. Dan hamba bersama dengan semua orang percaya yakin sampai kelak Engkau datang kembali. Kebenaran firman Tuhan tetap akan digenapi. Berbahagialah hai hambaku yang setia, karena engkau didapati setia ketika tuannya datang, ketika aku datang. Maka dengan demikian sampai pada waktu Kristus datang kembali, pelayan-pelayan Tuhan akan tetap hadir di dunia untuk memberitakan kabar baik firman Tuhan kepada setiap orang yang rindu diselamatkan. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami panjatkan kepadamu penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan mari terus percaya kepada Tuhan Yesus dan setia melayani Tuhan sampai pada garis akhir. Karena kita tidak akan tergantikan oleh mesin-mesin buatan tangan manusia. Dan kita tetap akan menjunjung Yesus yang kita puja dan pilih sebagai junjungan yang tertinggi. Junjungan yang kupilih. Berkuasa seterus
bagi Bapa, Anak dan Roh, puji hormat dan kemuliaan dulu sekarang tak berubah hingga Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Adapun anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu. Silakan duduk sejenak untuk bersaat teduh dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.